Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali di pagi hari yang indah ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberkati, memimpin kehidupan kita dan bahkan menjagai kita di sepanjang malam istirahat kita. Hingga di pagi hari ini, kita dapat bangun dalam keadaan sehat dan satu hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus, sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita di pagi hari ini, di dalam satu hari yang akan kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan kita, saya mengundang dan saya mengajak kita semua untuk kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini dapat menguatkan kita, dapat menguatkan iman kita untuk kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam satu hari ini. Adapun judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu fokus, dengan ayat inti kita terdapat di dalam Matius 14 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Namun sebelum kita lebih lanjut membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami dapat kembali untuk menikmati hari yang baru. Dan kiranya ya Bapa, sebelum kami melakukan setiap kesibukan dan kegiatan kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, agar kami dapat dikuatkan pada hari ini untuk menjalankan hari-hari di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat memimpin menyertai kami di dalam hari ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran apa yang boleh kita dapat di dalam Matius 14 ayat 31 ini, di saat Tuhan berkata kepada salah seorang muridnya, "Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kalau kita membuka satu pasal ini di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, ini kisah tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air. Pada saat itu Yesus dan murid-murid telah melaksanakan setiap kegiatan pelayanan mereka, dan Yesus mengajak murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dahulu menyeberang dengan perahu mereka, dan Yesus akan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita di dalam kisah firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini, pada saat murid-murid Yesus sedang di perjalanan bersama dengan murid-murid lain, yang dimana perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan pada saat itu ada badai, angin ribut yang menerjang perahu mereka, yang dimana kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan mereka oleh karena angin maupun badai yang datang menghampiri di dalam perjalanan mereka, di saat Yesus hadir dan berjalan di atas air, murid-murid mengira bahwa Yesus adalah hantu.
Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus meyakinkan mereka bahwa Dia adalah guru mereka, bahwa Dia adalah orang yang bersama-sama di dalam pelayanan mereka. Dan pada saat Yesus menampakkan diri dan berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara, ayat 28 di dalam pasal 14 ini mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di saat Petrus melihat bahwa yang jalan di atas air itu adalah gurunya, Yesus sang juru selamat manusia, Petrus mengatakan kepada Yesus, suruhlah aku datang mendekat kepadamu. Dan jawab Yesus, datanglah kemari. Dan singkat cerita, melalui kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus melihat Petrus berjalan di atas air. Namun di saat Petrus berjalan di atas air, pena inspirasi mengatakan, buku Nubuat mengatakan, dia kehilangan fokus, yang dimana dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan menoleh ke belakang untuk melihat teman-temannya yang ada di perahu, yang dimana rasa kesombongan timbul di dalam hati Petrus. Bapak Ibu saudara-saudari, di saat dia berjalan di atas air, dia menoleh ke belakang kepada teman-temannya oleh karena kesombongan yang muncul. Pena inspirasi mengatakan, dengan memandang pada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Tetapi di saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada teman-temannya yang di dalam perahu. Pandangannya dipalingkan dari juru selamat. Rasa kesombongan muncul. Dia tidak fokus lagi kepada Yesus sang juru selamat, sehingga pada saat dia memalingkan pandangannya ke belakang kepada teman-temannya oleh karena rasa kesombongannya, tiba-tiba angin mengamuk, ombak bergulung tinggi datang di antara Petrus dan Yesus. Oleh karena dia kehilangan fokus, dia tidak memandang Yesus, maka imannya mulai goyah. Dan pada saat itu dia pun tenggelam. Oleh karena kefokusannya bukan kepada juru selamat lagi. Oleh karena kesombongannya, sehingga dia menoleh ke belakang ingin menunjukkan kepada teman-temannya, dan dia memalingkan pandangannya dari hadapan Yesus. Dan ketika angin maupun ombak yang begitu dahsyat menghampiri mereka, dia kehilangan keseimbangan dan dia mulai tenggelam. Seketika itu pandangannya lepas dari Kristus, lalu imannya pun runtuh dan Petrus mulai tenggelam. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, waktu gelombang mengancam nyawanya, Petrus mengangkat matanya ke atas dari air dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dengan segera Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran di pagi hari ini, di saat kita melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan kita di hari ini, jangan pernah kita kehilangan fokus dari pandangan Yesus.
Jangan kita memalingkan pandangan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan, yang membuat iman kita runtuh. Dari pelajaran ini kita dapat belajar bahwa kita harus selalu bersandar dan berfokus kepada Tuhan, supaya kita dapat keselamatan dan kita memperoleh jalan-jalan yang benar. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita selalu bersandar di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua untuk kita selalu berfokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.